pneumonia itu wajib sekali, TB, pneumonia, asma itu wajib sama sekali harus adik-adik kuasai. Nah, saya coba rangkum ini beberapa inti materi yang kalau misalnya adik-adik kuasai, eee, 90, 80, 90% lah ya, insya Allah udah bisa lulus. Ya, benar-benar menguasai ya, tidak hanya sekedar menghafal. Benar-benar menguasai karena, kasus Respi ini, selain memang tata laksana kadang yang update setiap tahun atau berubah-berubah, algoritmanya ya, terapinya, ketika kita sudah paham dasar patofisiologinya, biasanya akan lebih mudah kita memahami pilihan terapi yang tepat untuk pasien dan bagaimana penegakan diagnosanya. Jadi saya coba rangkum ada beberapa topik materi penting yang, perlu adik-adik kuasai sebelum nanti masuk SOKA, ya. Ini SOKA masih ada beberapa hari, TBL mudah-mudahan, bisa lebih paham lagi nanti setelah Dokter Saldi masuk dan Dokter Tika sebagai dosen pengampu di interna dan anak. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan di kegiatan TBL tolong ditanyakan semuanya, ya. Nanti saya akan mengarahkan atau mengkoordinir jalannya kegiatan TPL, kita lihat asesmen dari adik-adik sekalian, bagaimana sudah paham, bagaimana kemampuannya terkait materi-materi Respi, dan nanti kalau ada yang memang yang tidak sesuai jawabannya, eee, dan masih belum dipahami, Eee, selain interna, anak, radiologi tolong ditanyakan ya, Dek, ya, sama dosen pengampunya. Nah, silakan dilihat ini TB. TB itu tidak hanya pada dewasa, tetapi kalian harus paham TB pada anak. Apa saja yang masuk atau apa saja yang menjadi poin penting di dalam, kasus penyakit ini, harus paham patofisiologi. Ini bukan tidak mungkin di soal juga bisa akan muncul patofisiologi. Lalu kriteria diagnosis. Jadi bagaimana kita mendiagnosa kasus TB tersebut. Lalu dalam mendiagnosa itu tidak hanya anamnesa, tidak hanya pelvis, tapi bagaimana penunjangnya. Penunjang yang dimaksud di sini ya tidak hanya foto toraks ya, kamu bisa berangkat dari hasil pemeriksaan laboratorium sederhana seperti, darah rutin, kemudian mikrobiologi atau sputumnya, dan, TCM. Lalu tata laksana evaluasi pengobatan, ini wajib ditahu. Nah, kalau TB pada anak, saya tambahkan, adik-adik harus paham tentang, scoring, scoring TB. Nah, ini scoring TB harus dikuasai. Lalu, eee, alur diagnosa TB ya, sama dengan alur diagnosa TB dewasa, dan bagaimana tata laksananya yang sesuai berat badan. Dan satu tambahan ya, saya garis bawahi lagi nah, jadi kalau ada yang saya ulang-ulang itu kemungkinan besar pasti akan ada di dalam soal-soal, entah itu soal SOKA, TBL, ataupun soal CBT, ya. Dan ini juga memang penting yang saya ulang-ulang ini adalah kompetensi 4 sebagai seorang dokter umum, yaitu TPT. Jadi bagaimana indikasi pemberian terapi pencegahan TB ya, pada mereka yang ada faktor resiko, ya. Jadi itu tolong dipahami. Sebentar kita akan review. Kemudian yang ketiga kasus pneumonia. Di kasus pneumonia ini, yang paling penting kriteria diagnosa ya, algoritmanya, di dalam mendiagnosa itu harus menggunakan pendekatan KRP-65 ya. Ini ada, item penilaiannya, confession, ureum ya, kemudian, ada beberapa item yang nanti akan dilihat dia masuk scoring berapa, KRP 65-nya. Harus dihafal ini, Dek. Nah, karena biasanya akan ada di clue-clue soal, lalu kita meng-assess dia masuk KRP 65 sehingga tahu tata laksananya apa. Lalu penunjangnya bagaimana? Kalau tentu pneumonia nanti pakai leukosit ya, minimal pasti leukositnya meningkat atau leukositosis di atas 10.000 dan bagaimana tata laksananya. Pilihan terapi yang tepat, kalian harus hafal nama obat-obatnya dan dosis. Lalu kasus yang keempat bronkiektasis tentang patofisiologinya ya ini mungkin secara umum patofisiologi dan radiologi yang khas ya. Hampir semua sama ya, abses, bronkiektasis, efusi ya. Tapi kalau efusi biasanya, eee, akan ditanyakan bagaimana penyebabnya.
apa penyebab dari efusi tersebut, ya radiologi pasti ada beda-beda ini semua gambaran radiologinya dan memiliki kekhasan tersendiri dari aspek gambaran radiologi. PPOK, ingat hafal GOT ABE, kapan mendiagnosa GOT ABE dan bagaimana terapinya. Apa faktor risiko pada PPOK paling sering adalah merokok ya. Dan asma bronkial. Ah, ini asma bronkial susah-susah gampang, tetapi pada anak ada, hal yang harus dikuasai dalam penulisan diagnosa harus mencakup 3 item, yaitu kekerapan, derajat kekerapan, keadaan saat diperiksa, dan derajat kendali, ya. Nanti kita akan bahas secara, ini agak banyak, tetapi mungkin cara membahasnya itu lebih singkat poin per poin dan apa saja yang harus diketahui oleh mahasiswa. Karena kalau kamu mau baca juga satu buku ini, ya tidak bisa saya katakan bahwa kau akan kuasai semua dalam satu hari atau satu minggu, 2 minggu ya. Ndak semua bisa diserap juga dengan baik, maka kita cari apa khas-khas atau tanda-tanda penting dari, beberapa penyakit ini. Yang jelas ini pasti ada di semua soal. Entah itu soal CBT, soal TBL, soal SOKA, soal-soal lainnya, kuis-kuis lainnya, kita belum pernah kuis ya, nanti mungkin saya akan rekap beberapa di akhir setelah kalian sudah punya benar-benar, ilmu yang cukup, baru kita evaluasi atau asesmen. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri untuk presentasi. Sebentar. Saya nanti akan dibantu oleh, mahasiswa angkatan 2002, kalian 2000 berapa ya, Dek? 2025 ya? 2024 ya? Iya. Saya akan dibantu oleh mahasiswa angkatan 2023, yang baru saja, kita dengar beritanya, mmm, telah mendapatkan penghargaan, juara Kardiorespi ya. Ini ajang bergengsi International Medical Olympiad 2025, eee, mudah-mudahan, eee, dia bisa sharing ya, seniornya kalian ini bisa sharing tentang materi-materi respirasi yang menjadi poin-poin penting di dalam, setiap penyakit. Sudah join kah? Tunggu sebentar. Nanti selain itu, saya juga akan kasih, eee, tips-tipsnya bagaimana paham tentang tata laksana karena jujur ya memang tata laksana agak banyak ya. Jadi mungkin tidak semua yang harus, kamu baca atau kamu hafal. Tunggu sebentar ya. Oke, assalamualaikum teman-teman 24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke silakan, Adinda. Mahasiswa angkatan 2023 ya? 2023, nanti akan berbagi sharing ilmu buat adik-adik sekalian tentang kasus, ya beberapa poin yang penting dalam penyakit-penyakit respirasi. Yang poin-poin penting saja yang bisa dipahami nanti bagian tata laksana mungkin saya bisa bantu juga. Oke silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya perkenalan atau semuanya sudah kenal? Ya, Boleh BK sudah kenal, perkenalan. BK sudah kenal, Kak. Oke. Nah, mungkin kalian pernah lihat saya di PIP, pernah juga lihat di Faal. Nah, sekarang saya mau ikut bantu-bantu untuk kasih tenteran materi-materi mayor yang ada di blok respirasi. Oke, saya share screen dulu tadi. Oke, sebelumnya minta maaf, nah teman-teman ambil waktu hari Minggunya kalian, ini cepat Ji,
dan ini muji, apa, yang inti-intinya saja, yang jelas-jelasnya. Nah, jadi yang pertama itu asma. Jadi asma itu salah satu materi yang cukup banyak di Blok Respi, karena banyak juga ditemukan di masyarakat. Nah, jadi kalau kalian lihat asma itu memang adalah inflamasi, tapi inflamasinya itu bukan karena infeksi, melainkan dia inflamasi kronik karena selalu terpapar oleh alergen. Jadi asma itu berkaitan erat sama alergen. Kalian kan sudah lewat blok imun. Nah, kalau alergi itu pasti dia diperantarai oleh hipersensitivitas tipe 1. Nah, jadi kalau ada kata-kata alergi pasti itu dia mau mengarah ke asma. Sesak, alergi, itu pasti dia akan mengarah ke asma. Nah ini, dia itu ada faktor pencetus dan ada riwayat atopi. Jadi misalnya dia ada rinitis alergi, dia selalu beringus atau ada dia itu bersifat kronik dan reversibel, artinya dia bisa kembali. Ini nanti yang akan membedakan dia sama PPOK, karena PPOK itu dia bersifat irreversibel. Nah untuk, manifestasi klinisnya dia itu bisa dilihat, dia biasanya batuk pada malam hari atau sesak juga pada malam hari meskipun saat berolahraga. Kenapa? Karena kortisolnya itu meningkat saat malam. Kortisol itu kan hormon stres. Nah, pada saat dia meningkat saat malam itu bisa memperburuk keluhannya pasien. Nah, saat serangan atau eksaserbasi dia kadang disertai dengan wheezing. Wheezing itu adalah ekspirasi memanjang. Jadi dia pada saat bernafas, tarik napas itu kan inspirasi. Pada saat dia, menghembuskan nafasnya atau ekspirasi dia itu malah bertambah panjang nafasnya, itu dibilang sebagai, wheezing. Terus, dia itu masih berespon terhadap pemberian bronkodilator. Nah, apa maksudnya respon terhadap pemberian bronkodilator? Artinya pada saat dia dikasih obat-obat, bronkodilator yang melebarkan pembuluh darah, dia itu akan, membaiki keluhannya. Bronko itu berasal dari kata bronkus dan dilator itu berasal dari kata dilatasi. Artinya dia dikasih obat-obat yang bisa membuat, otot polos pada dinding bronkusnya itu melebar. Karena pada asma itu, dinding bronkusnya itu menyempit. Menyempit karena adanya inflamasi. Inflamasinya kenapa bisa terjadi? Karena adanya hipersensitivitas tipe 1 yang disebabkan oleh alergen. Nah, seperti ini. Jadinya itu akan menyempit, normalnya kan seperti ini, lumennya besar, terus, tempat mengalirnya udara itu besar, maka ventilasinya pasti pasien itu akan bagus. Tapi pada saat pasien asma, dia itu menyempit. Nah, intinya kalian, saya mungkin nggak menjelaskan yang seimun-imun ini, tapi, bisa diingat saja kalau intinya pasien asma itu pasti dia ada alergen. Kalau dia misalnya sesak terus tidak ada alergi, berarti jangan sekali-sekali pikirkan asma. Karena asma itu pasti ada alergen yang membuat keluhannya menjadi sesak. Nah, jadi ingat saja di patofisiologi, kan kalian mau SOKA. Nah, jadi harus bikin patofisiologi sendiri toh. Nah, untuk caranya mengingat patofisiologi supaya kayak kalian tidak merasa terlalu berat nanti pada saat VOKA, ingat saja kalau patofisiologi utamanya asma itu adalah hipersensitivitas tipe 1 atau bisa juga nama lainnya hiperreaktivitas tipe 1. Nah, kalian jelaskan nih bagaimana dari awal ada paparan alergen. Nah, paparan alergen itu nanti akan, masuk kalau kalian mau lebih ingat lagi T helpernya lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau untuk secara garis besarnya, dia nanti akan menyebabkan hiperreaktivasi dari bronkus, jadi nanti akan inflamasi. Kan yang namanya inflamasi, pasti ada pengeluaran sitokin-sitokin proinflamasi toh. Nah, sitokin-sitokin proinflamasi itu yang membuat eee, meningkat permeabilitasnya, sehingga itu tuh melebar apa menyempit itu otot polosnya menjadi bronkokonstriksi, itu namanya bronkokonstriksi. Itulah kenapa pada pasien asma, dia itu bronkokonstriksi, menyempit bronkusnya, itu kenapa dia dikasih obat bronkodilator supaya bisa melebar itu pembuluh darahnya, bukan pembuluh darah, melebar bronkusnya. Oke, terus ini patofisiologinya, bronkokonstriksi, hipersekresi mukus, dan udem mukus. Nah, jadi anggap nih bronkusnya itu menyempit, terus semakin banyak mukus yang dihasilkan. Nah, terus udemki juga itu, udemki, bronkusnya maksudnya. Nah, itu semua akan menyempit, itu kenapa pasien asma susah untuk bernafas, karena aliran udara yang jalan di bronkusnya itu sedikit, kayak terhambat
karena sempit Ki di situ jalanannya ceritanya. Sama Ji, sebenarnya sama Ji mekanismenya sedikit aterosklerosis. Kalian kan sudah lewat blok kardio toh, dia sama Ji menyempit Ki juga, tapi yang menyempit itu bukan pembuluh darah, melainkan bronkusnya. Nah, untuk pemfisnya, ini tadi tuh pasti ada wheezing, mengi. Mengi atau wheezing itu sama Ji, hiperinflasi. Terus pada kasus yang sangat berat itu bisa disebut sebagai silent chest atau kayak tidak ada nih bunyi pernapasan didengar. Dia itu disebut nanti sebagai status asmatikus atau asma berat yang mengancam jiwa. Nah, bahkan dia bisa sianosis. Sianosis itu biru toh dan kadang dia sudah pakai nih otot-otot bantu napas. Terus klasifikasinya asma itu dia ada, berdasarkan kekerapannya toh, saat stabil, terus, klasifikasi berdasarkan, serangannya, derajat eksaserbasinya, dan derajat kendalinya. Nah, ini kalian perlu tahu, karena kalau dari spirometri kalian sudah bisa menentukan apakah dia ini, sesak karena asma atau karena PPOK toh. Nah, spirometri itu dilakukan pada pasien sedang stabil. Nah, nanti akan dilihat FEV1-nya. Nah, ini untuk, bronkodilator, uji reversibilitas. Nah, jadi kan tadi saya bilang, kalau asma itu dia adalah suatu penyakit yang suatu gangguan paru yang reversibel. Artinya dia masih bisa kembali. Kenapa masih bisa kembali? Itu dibuktikan juga dengan pada saat dia diberikan bronkodilator, dia itu keluhannya akan membaik. Nah, sementara PPOK itu dia irreversible, tidak bisa kembali. Dia itu menahun nih. Nah, sehingga jika dia diberikan, bronkodilator, kadang-kadang itu masih ada sisa-sisa eksaserbasinya. Nah, ini kalian kalau angka itu pasti nih harus dihafal, nggak bisa dipahami, jadi hafal saja kalau FEV1-nya itu akan meningkat 12%, lebih dari sama dengan, jadi cut off-nya itu 12%. Jadi kalau didapatkan FEV1 12% pasca bronkodilator, itu artinya dia masih reversible. Nah, bronkodilatornya itu dilakukan selama 1 menit. Nah, ini FEV1 normal dan FVC normal. Semuanya sudah hafal nih nilai-nilai spirometri dan interpretasinya? Kayaknya ini dibawakan sama Dokter Ami. Ya, betul, Dokter Ami ya, materinya faal. Tapi ini harus dia paham dulu, adik-adik harus paham dulu apa maksudnya sih sebenarnya FEV1, FVC, terus maknanya kalau normal, menurun, itu mengindikasikan terjadi obstruksi kah, atau terjadi restriksi kah? Nah, itu harus dipahami dulu. Ya. Jadi, intinya kalau FEV1-nya itu masih meningkat, artinya itu masih reversible Ji, dan masih bisa Ji lewat udara di situ, tidak sekronik PPOK. Terus ini juga, peak flow meter dia itu jarang digunakan untuk diagnostik, dia lebih sering digunakan untuk, pemantauan terapi. Mungkin Ini nilainya sebentar, mungkin dipahamkan dulu FEV1 itu untuk menilai apa, terus itu FEV1 tuh apa sebenarnya? Ini singkatan apa ini untuk menilai, suatu apa di dalam paru? Nah, harus adik-adik paham dulu. Oke, silakan. Eee, sudah tahu kan kepanjangan dari FEV1, FVC, FVC, FEV1? Kenapa nggak ada yang bersuara? Halo? Nggak ada suara, nggak kedengaran suara saya? KBY, Dok. Oh ya, terus ditanya, "Tahu ndak apa maksudnya FEV1, FVC?" KBY, Dok. Ada Ji suaraku. Ya, KBY. tadi ndak ada. Heeh, Nah, sekarang ada. iya. Jadi tadi itu FEV1, ini mau dikasih tahu dulu anunya dari awal kenapa bisa itu, apa itu FEV1. Nah, jadi Mhm.
FEV1 itu dia sama dengan FEP1. Jadi dia itu volume ekspirasi paksa. Itu bahasa Indonesianya. FEV1 itu adalah force expiratory volume dalam 1 detik. Nah, FEV1 itu selalu digunakan untuk penyakit-penyakit obstruksi. Kenapa? Karena dia itu akan menilai jumlah udara yang bisa dihembuskan sekuat-kuatnya dalam 1 detik pertama setelah dia tarik napas. Jadi tarik napas kencang-kencang, terus sudah itu dia hembuskan sekuat-kuatnya sambil dia dia apa dia taruh begini. Dia taruh itu alat spirometrinya di dalam mulutnya. Nah, nanti akan dinilai selama 1 detik berapa yang keluar nilai FEV1-nya. Jadi sebenarnya tuh FEV1 itu untuk menunjukkan seberapa cepat itu paru-paru bisa mengeluarkan udara. Kan bedanya kalau konstriksi, kalau dia mengalami bronkokonstriksi, dia akan lama keluar itu udaranya karena tersumbat di situ. Ada penyempitan bronkus. Nah, jadi intinya FEV1 itu harus diingat, dia untuk menilai seberapa cepat paru-paru itu bisa mengeluarkan udara. Nah, ini tadi maknanya kalau dari klinisnya toh, kalau misalnya ini nilai FEV1-nya rendah, ini FEV1 kurang dari 80 itu asma. Normalnya itu lebih dari 80 FEV1. Nah, ada juga rasio FEV1 per FVC. Nah, nanti kujelaskan lagi apa itu FVC. Nah, FEV1 dulu. FEV1 yang menurun itu bisa mengindikasikan ada hambatan atau ada penyempitan di saluran napas. Nah, terus untuk FVC itu sama aja dengan KVP. Itu adalah force vital capacity atau kapasitas vital paksa. Nah, itu adalah total total artinya seluruh volume udara yang bisa dihembuskan secara paksa dan maksimal sampai paru-paru itu kosong. Oke? Setelah dia tarik napas dalam-dalam. Jadi bedanya sama FEV1, kalau FEV1 itu untuk menilai apakah ada gangguan ini di anunya, di salurannya, di bronkusnya toh. Tapi kalau FEV1 tapi kalau FVC itu untuk mengukur bagaimana kapasitas atau volume dalam paru-parunya manusia. Ngerti nggak sejauh ini? Jadi intinya tuh FEV1 itu untuk menilai kecepatan udaranya. Nah, kecepatan udara kan akan berkurang kalau misalnya dia ada hambatan. Sementara FVC itu dia untuk menilai bagaimana memang udara yang ada dalam parenkim-nya. Jadi kalau misalnya ada infeksi atau misalnya ada gangguan, ada obstruksi di parenkim-nya, bukan lagi di bronkus jalan napasnya, dia itu akan ndak secara total udaranya itu ndak akan keluar. Bukan ndak akan keluar sih, akan berkurang. Itu bisa juga Ya, karena adanya gangguan restriktif. Nah, jadi spirometri itu akan menentukan apakah dia penyakit paru obstruktif atau penyakit paru restriktif. betul. Iya, paham ya, Dek, ya? Intinya gini loh, kalau, FEV1 ya, itu untuk menilai aliran udara, bagus apa tidak. Kalau dia tadi dijelaskan bahwa dia bronkokonstriksi pada kasus asma, maka alirannya pasti akan melambat. Ya, dia ndak bagus FEV1-nya, normalnya 80% ke atas, dia pasti akan menurun. Nah, sedangkan kalau untuk FEC, masalahnya adalah tentang kapasitas paru, bukan aliran udara. Bagaimana parunya itu, bagus, mengembangnya, yang umumnya ditemukan pada paru yang tidak bisa mengembang. Contoh, pada kasus, efusi bisa ya, restriktif PPOK. Eee, atau ada fibrosis pada paru, nah itu parunya kaku, ruang parunya mengecil, jadi volume udara total yang masuk dan keluar jadi menurun, maka, FEC-nya akan rendah juga. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi itu tadi dari spirometri, ini kalian harus hafal nah, FEV1 nilai normalnya dan FVC itu pasti lebih dari 80. Kalau FEV1 per FVC itu ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 70, tapi kayaknya ambil saja nilai cut off 75. Nah, ini untuk derajat kekerapannya pasien asma. Jadi ini harus hafal nah, ini wajib hafal karena ini banyak sekali keluar. Kemarin juga waktu RMO-IMO itu pasti banyak sekali keluar soal-soal seperti ini karena ini kompetensinya kalian, jadi kalian harus hafal, harus intinya Kayaknya nggak harus bagus paham sih sinyalnya. ini, harus hafal, nggak bisa dipahami ini harus dihafal memang.
Jangankan soal RMO, ini soal CBT pun juga pasti keluar. Makanya FEC, FEV1 ya sama FEC harus hafal. Istilahnya pasti mungkin akan ada VEP ya sama AP nanti mungkin kamu kebalik-balik ya, ini sama aja. Iya, intinya buat catatannya kalian sendiri, buat mind map-nya kalian sendiri supaya bisa hafal. Oke, kalau kayaknya ini kalian bisa baca-baca sendiri, karena apa juga mau kejelaskan di sini, kalian memang harus hafal toh. Nah, Eee, ini s s Ya, sebenarnya sebentar coba back dulu tadi. Sebenarnya, untuk bisa menghafal ini kan kategorinya ada 4 tuh, berat, sedang, ringan, intermiten, yang paling ringan, di bawah dari ringan, di bawah dari persisten ringan. Jadi jangan dihafal satu-satu ini, item-itemnya, kamu cukup tahu, oh kalau sudah ada penggunaan bronkodilator setiap hari, pasti dia tidak ringan, gitu. Strategi ngapalnya begini, kalau dia sudah menggunakan bronkodilator setiap hari, pasti dia akan ketergantungan obat, kan dia berat, nggak mungkin ringan gejalanya, pasti persisten sedang, hafal itu. Kalau berat kan ya sudah pasti gejala tiap hari, kemudian mungkin gambaran, klinisnya akan lebih berat, serangan pasti selalu ada tiap malam, terus hasil faalnya juga rendah semua, itu sudahlah jangan dihafal, pasti yang jelek-jelek itu berat. Tapi kamu hafal yang tengah saja, persisten sedang. Kalau dia sudah membutuhkan bronkodilator tiap hari, maka dia pasti sedang. Ya, tinggal lihat nanti gejala malamnya. Mohon maaf, hasil dari AP-nya. Hasil nilai AP-nya. Kalau masih belum di bawah 60, dia persisten sedang. Karena yang membedakan sedang sama berat dari FEV1 sama ini FEP satunya ya, FEV1-nya kurang dari 60 sama masih di bawah 80. Ya, yang ringan-ringan pasti ya lebih ini gejalanya. Oke. Oke, ya lanjut. Oke. Jadi ini juga sama. Kalau saya sih ingatnya, kalau misalnya dia sudah ada lebih dari 1 kali dalam seminggu itu pasti memang persisten ringan. Tapi perlu digarisbawahi, kalau misalnya ada soal, dia itu kalau dari gejala dan gejala gejala siang dan gejala malamnya itu sudah masuk midi intermittent banget begitu ya. Tapi pas dilakukan FEV1 dia itu nilainya 70. Artinya kita pasti ambil yang lebih berat. Pasti dia langsung digolongkan ke persisten sedang. Nah, itu tambahan saja dari saya. Nah, ini kalau klasifikasinya berdasarkan derajat serangannya. Ini ada derajat serangan akut dan keadaan mengancam jiwa. Nah, kalau yang dulu itu memang dia dipisah, ringan, sedang, dan berat. Tapi kalau sekarang update PDPI 2019 itu dia digabung ringan sedang, berat, dan mengancam jiwa atau ini juga disebut sebagai status asmatikus. Nah, untuk ringan sedang itu dia biasanya khasnya itu dia masih bisa berbicara beberapa kalimat. Berat itu sudah pasti dia bicara kata per kata. Jadi kayak, "Dok, tolong," kayak gitu. Dia hanya bisa bicara kata per kata. Tapi kalau ringan sedang dia masih bisa bilang, "Dok, ini saya sesak sejak, 5 hari saya rasa." Nah, itu ringan sedang. Nah, khasnya itu di soal, biasa dia juga akan bilang kalau dia itu berbicara kata per kata atau bagaimana posisinya saat dia mengeluh sesaknya. Apakah dia masih bisa diduduk atau dia duduk membungkuk. Nah, duduk membungkuk ini nama lainnya adalah tripod position. Kalian juga harus tahu dari DTV-nya, frekuensi napasnya, saturasinya, dan nadinya. Oke, ini untuk penurunan kesadaran, silent chest, dan pernapasan paradoksal itu pada pasien-pasien status asmatikus. Jadi dia kalau pasien asmatikus sudah tidak bisa bicara, dia hanya casement. Dia itu kalau didengar suara dadanya sudah tidak ada bunyi wheezing bahkan dan dia pernapasan paradoksal. Nah, ini tata laksana asma di-skip dulu, nanti dijelaskan oleh Dokter Dio. Terus, kita lanjut ke oh iya teman-teman ada yang mau bertanya dengan materi asma tadi? Mungkin bisa langsung next ke ada diagnosa asma anak. Itu tadi asma dewasa. Iya. Penulisan diagnosa anak itu yang paling penting deh. Coba masuk di asma anak.
Asma anak slide kok yang mana ya? Iya, jadi penulisan kriteria diagnosa pada asma dewasa sambil dibuka slide-nya, itu beda dengan asma pada anak. Kalau anak dia wajib mencantumkan 3 item dalam penulisan diagnosanya. Ya, begitu nanti kalau kalian SOKA ada kasus asma, itu wajib mencantumkan penulisan diagnosanya ada 3. Bagaimana derajat kekerapannya, bagaimana keadaan saat diperiksa, dan derajat kendali. Jadi contoh ya, asma intermittent atau asma persisten, koma bergejala atau tidak, atau serangan atau tidak, terus koma terkendali penuh sebagian. Itu ada pernah saya share di pedoman PNAA. Coba cari nah, tulis ini PNAA 2025 kayaknya. 2021 maaf, 2021 PNAA asma di e-learning. Nanti kamu cari filenya, coba dijelaskan dulu singkat. Nah ini, silakan. Oke. Jadi untuk asma anak itu, dia sebenarnya hampir mirip dengan asma dewasa. Mana ini anunya derajat keparahannya ada di sini. Oh, atau pakai ini, itu kayaknya 2015 masih yang lama. Nah ini 2015 masih yang lama ini, ada yang baru 2021. Atau saya bukakan yang 2021, langsung PNAA-nya. Ya. Coba stop share dulu. PNAA. Tunggu. Udah kelihatan? Nah, di file PNAA ini kalian nanti bisa baca juga ada di e-learning sudah saya share. Eee, ya coba boleh dari sini. Di Eftar baru nanti saya scroll ke derajat kekerapan terkendali dan lain-lain. Silakan, Adinda. Oke. Jadi ya ini untuk memudahkan mengingat karakteristik asma itu ada singkatannya EFTAR. Nah, EFTAR atau ENTAR. Nah, biasanya pakai EFTAR saja. Jadi dinilai episodisitasnya. Episodisitasnya itu artinya pasiennya itu waktu anamnesa dia ditanya sejak kapan ini keluhannya, sejak kapan ini sesaknya, apakah sebelumnya sudah pernah seperti ini, terus pasien jawab iya dok, tahun lalu juga sempat begini, terus 5 bulan yang lalu juga sempat begini. Nah itu namanya episodisitas. Jadi berapa kali episode asmanya itu berlangsung. Terus variabilitas atau nokturnal itu mengacu ke seberapa sering gejala malamnya. Nah, itu kan tadi ku bilang kalau asma itu dia biasanya meningkat gejalanya pada saat malam karena ada peningkatan hormon kortisol pada saat malam hari. Nah, terus trigger. Nah, mmm, apa yang men-trigger munculnya sesak pada anak? Nah, itu bisa jadi karena alergen kah, terus alergi. Nah, kita harus tahu apa alerginya yang menyebabkan dia sesak seperti itu dan reversibilitasnya yang bisa diukur melalui spirometri. Oke, kita masuk ke web klasifikasi diagnosanya. Nah Oke. ini, kelihatan ya? Ya. Nah, jadi untuk klasifikasi asma berdasarkan kekerapannya itu sama aja dengan dewasa. Ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Sebenarnya kalau dari saya itu agak kayak masih banyak yang mau dihafal di dunia ini, tapi kalau untuk anak itu selalu ambil patokan kalau intermittent itu kata-katanya dia mau ambil dalam tahun. Dia itu kayak nggak sampai dalam sebulan 1 kali, dalam sebulan 2 kali, dia itu gejala tahunan Tapi kalau persisten ringan, dia itu mau bilang kalau gejalanya itu dalam bulanan. Nah, persisten sedang dalam mingguan dan persisten berat itu hampir tiap hari. Jadi itu saja untuk gampangnya. Intermittent itu tahunan, persisten ringan itu bulanan, Bulanan. sedang itu mingguan, dan berat itu harian. Mhm. Oke, kemudian berdasarkan serangan ringan nih, derajat kendali dulu.
Tidak, Ih, serangan mana dulu yang tadi, yuk, ya, mana mana? di atas. Ini. Ya, Tidak ada klasifikasinya. mungkin hampir sama dengan yang Ya. dewasa. Kurang lebih hampir Hmm. sama. Jadi ini juga mau ku highlight kalau teman-teman nanti soka penulisan diagnosanya itu harus tepat. Nanti saya juga ajari penulisan diagnosa TB. Jadi penulisan asma itu kalian tidak bisa bilang asma. Ini diagnosanya Iya. asma dewasa, asma anak. Tidak ada begitu. Kalian harus urutkan, taruh di kepalanya kalian kalau penulisan asma itu harus ada yang pertama asma berdasarkan kekerapannya. Jadi berapa lama dia episode asmanya. Iya. Lalu berdasarkan serangannya, bagaimana derajat eksaserbasi serangannya. Ini kalian catat nah. Terus bagaimana terkendalinya? Apakah dia terkendali penuh, terkendali sebagian, ataupun tidak terkendali? Tadi yuk Iya. off cam dulu. Ya, oke. Off mic. Oke. Oke. Jadi bagaimana teman-teman? Mengerti Ji? Asma? Tapi Kak tadi 3 Kak, kekerapan, serangan, sama yang satunya apa Kak? Kekerapan yang intermittent, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat toh. Terus sudah itu dia derajatnya bagaimana? Apakah dia derajat ringan, sedang, berat atau mengancam jiwa? Karena sekarang kita sudah tidak pakai ringan, sedang, berat, digabung itu ringan sedang karena hampir mirip parameter klinisnya. Terus yang terakhir itu apakah dia terkendali? Nah, itu tadi yang terkendali mana ya? Tuh. Terkendali itu ada ya ini apa derajat kontrolnya. Nah, kita nilai dalam 4 minggu terakhir atau dalam 1 bulan ditanya berapa hari ini dia. Ini derajat terkendali kalau misalnya dia sudah dikasih obat. Nah, kalau belum dikasih obat dia belum bisa didiagnosa berdasarkan derajat terkendalinya. Toh? Jadi ini mau kita lihat bagaimana obat itu berespon terhadap keluhannya. Jadi ditanya berapa kali gejala asmanya di siang hari, apakah 2 kali seminggu. Nah kalau iya berarti dia sudah masuk dalam satu tingkat. Nah kalau misalnya pernah terbangun malam hari, satu saja, ndak harus di 2 kali, dia sudah masuk ke iya, dia sudah masuk ke parameter iya di sini yang tingkat kontrol gejala asma. Terus apakah dia pakai apa di nebulnya kah ya? Peleganya, kontrolernya itu harus 2 kali dalam seminggu dia pakai. Nah, kalau iya berarti masuk lagi. Nah, dan apakah ada daily activity? Apakah ada gangguan daily activity? Nah, kalau misalnya dia itu tidak tidak semua, berarti dia masih terkontrol. Toh? Tapi kalau dia ada 2 gejala, berarti terkontrol sebagian. Kalau misalnya dia semuanya ini dia iya, berarti pasti tidak terkontrol Ki. Berarti dia kurang berespon Ki terhadap pengobatan yang diberikan. Mana pensilku? Oke, teman-teman ini saya tuliskan nah. Nah, jadi untuk diagnosa asma itu harus menyentuhkan yang pertama adalah episodenya. Jadi episodenya itu apakah dia intermittent, persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Nah, terus setelah episode itu adalah derajat keparahan. Nah, derajat keparahan itu, ada yang tahu derajat keparahannya tadi apa yang tersebut? Bicara yang tahu. Ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa Kak. Oke. Ringan sedang itu digabung deh ya, bukan ada ringan, bukan ada sedang, tetapi ringan sedang, berat dan mengancam jiwa. Oke. Dan yang terakhir itu derajat kontrol.
Kalau asma ini guys, sebelum kalian soka sudah harus nih hatam. Karena asma itu salah satu penyakit juga yang banyak muncul di respi. Jadi ini tadi tuh terkendali. Terkendali sebagian, tidak terkendali. Oke. Jadi kalian harus ingat ini. Jadi nanti pada saat mungkin soka kalian dapat asma, cara jawabnya seperti ini nah. Jadi jangan bilang kalau misalnya dia datang anak 8 tahun terus dia ada gejala asma ada alergi, kalian jawab diagnosanya asma anak. Itu sudah pasti dia tidak lengkap. Kalian harus tulis melengkap seperti ini. Berdasarkan misalnya dia asmanya lebih dari 1 kali dalam seminggu, artinya asma persisten ringan, terus dia itu masih bicara dalam kalimat berarti asma persisten ringan, derajat ringan sedang, dan apakah dia itu terkendali Ji, semua tidak ada Ji itu kriteria yang 4 ini, artinya kalian jawab diagnosanya adalah asma persisten ringan, derajat ringan sedang, dan terkendali. Nah, itu penulisan diagnosa yang benar. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait asma? Kalau dari kita pindah ke PPOK. Teman-teman yang tidak mengerti, bilang tidak mengerti, tapi kalau misalnya bilang iya sudah mengerti, bilang iya supaya aku lanjut lagi ke materi berikutnya. Kan kalian mau MIC juga tuh sebentar. Kita maksimal sampai jam 4:30 kali ya? Iya, sebenarnya tuh Ya. teman-teman, ini kalian dikasih senteran karena kita mau TBL. Masa mau kalian TBL baru kayak belum banyak persiapan? TBL itu salah satu penilaian juga, tau kan yuk? Ya, betul. Oke, lanjut Nina Pale. PPOK. Ya. Saya PPOK ada itu, bertanya dulu bentar. oh iya. Jadi, diagnosa asma pada dewasa bagaimana? Apa sama dengan diagnosa asma pada anak? Hmm, kalau pada heeh. Ya, silakan Kakanda dokter yang Kok jawab. kok kalau kalau diagnosa pada anak ya itu tadi jelas harus ada 3 toh, episodenya, kekerapan ya atau episodenya, terus, bagaimana kondisi saat ini, serangannya, dan, eee, kendali atau tidaknya. Kalau, pada dewasa itu algoritmanya cuma ringan, sedang, dan, berat, derajat ringan, sedang, dan berat. Biasanya kalau untuk penulisan diagnosa terkendali atau tidak biasa itu, diagnosa saat pasien dipoli. Jadi kalau pasien masuk ke IGD itu tidak didiagnosa sebagai terkendali atau tidak. Nanti lihat settingan soalnya, pasiennya masuk di IGD atau di poli. Kemudian kalau tidak salah itu, pembagiannya klasifikasinya derajat ringan, sedang, dan, berat saja, 2. Dalam klasifikasi dan status asmatikus yang berbeda dari, klasifikasi 2 itu tadi. Iya. Ya. Jadi sudah mengerti nih yang bertanya, siapa yang bertanya? Abdul Muhaimin. Jadi mengerti nih, Dek, bagaimana kalau asma dewasa, penulisan asma dewasa dan asma anak. KBYK. Oke. Nah, jadi kita bisa move on ke PPOK? Ya, ya. Ya, ini udah waktu berjalan, ayo langsung dibahas PPOK. Ya, PPOK itu dia irreversible. Nah, beda sama asma yang tadi irreversible. PPOK itu adalah suatu keadaan paru yang irreversible. Dan dia progresif. Nah, khas banget kalau PPOK itu dia pasti merokok. Nah, berarti kalau ada sesak, merokok, terus ada hasil spiro, nah bisa jadi itu langsung nih kalian diagnosa PPOK. Tapi jangan dulu terlalu buru-buru diagnosa. Lihat dulu informasi yang lain. Nah, khasnya juga PPOK itu adalah pulse breathing dan barrel chest. Jadi dadanya itu kayak tong.
Nah, dadanya itu melebar kayak tong. Nah, per-slip breathing ini nama lainnya adalah bibir mencucu. Kenapa bisa dia per-slip breathing? Karena ini adalah, kompensasinya itu pasien untuk bisa bernafas. Jadi dia kayak kayak dia, apa namanya ini, dia kasih tipis bibirnya, per-slip breathing namanya. Nah, kalian kan banyak yang bingung, PPOK itu, apa bedanya sama bronkitis kronis sama emfisema pulmonal. Nah, jadi bronkitis kronis dan emfisema pulmonal sebenarnya itu dia diagnosa radiologis, guys. Nah, jadi kalau misalnya belum ada hasil radiologi, sebaiknya itu masih didiagnosa sebagai PPOK. Karena yang membedakan PPOK dan bronkitis kronik itu kurang lebih dari radiologisnya. Nah, bisa juga dibedakan dari tampilan umumnya, biasanya pasien bronkitis kronik itu dia sianosis dan dia agak lebih gemuk daripada pasien emfisema. Emfisema itu nama lainnya pink puffer. Dia itu akan, dia akan pada usia tua, terus biasanya dia pasiennya kurus. Nah, di sini mungkin perbedaannya juga dari patofisiologi, bronkitis kronik itu dia adanya hipersekresi mukus, sedangkan emfisema dia itu destruksi pada dinding alveolus. Jadi beda toh. Nah, kalian kan tahu bronkitis kronis itu bronkus. Bronkus itu masih di atas-atas, masih di sini. Ini kan bronkus principalis, terus bronkus lobaris, terus ini bronkus segmentalis. Nah, ini masih bronkus. Alveolus itu yang kecil-kecil di bawah sini. Nah, bronkitis kronis itu masih di salurannya. Tapi kalau emfisema, dia itu destruksi pada dinding alveolinya. Oke. Nah, ini perbedaannya bronkitis kronik dan emfisema. Dari spironya dulu Pak Ledi. Nah, dia kan obstruksi. Nah, jadi tadi apa aku bilang FEV1. FEV1 itu adalah berapa kecepatan udara yang keluar dalam 1 detik. Otomatis pasien PPOK, apalagi ini sudah keadaan irreversible, dia pasti menurun dari nilai prediksi. Terus, rasionya juga pasti akan menurun. Nah, apa pentingnya kalian tahu FEV1 pada PPOK? Penting sekali, guys. Karena ada nanti namanya gold 1, gold 2, gold 3, gold 4. Nah, itu untuk menentukan berdasarkan FEV1-nya, apa tata laksana yang harus kita kasih. Tah? Nah, ini tadi uji bronkodilator, dia itu kurang dari 80% nilai prediksi. Artinya dia, kan asma tadi lebih toh, kalau PPOK dia kurang, artinya dia adalah keadaan irreversible. Nah, BGA atau blood gas analysis, analisa gas darah, itu bisa dilakukan pada pasien dengan FEV1-nya itu kurang dari 40%. Supaya kita mau tahu apakah ada kelainan elektrolit, apakah ada asidosis kah, atau alkalosis respiratorik, asidosis respiratorik. Nah, ini foto toraksnya. Kalau menurutku sih harus hafal ya ini, harus paham betul-betul paham ini bronkitis kronik dan emfisema. Karena ini juga salah satu foto radiologi yang banyak ditanyakan sama Dokter Hendra. Dia itu bronkitis kronik sebenarnya yang highlight-nya itu ini. Dia corakan bronkovaskularnya bertambah. Bertambah lebih dari 2/3 lapang paru. Jadi dia tuh sampai sini Ki. Ini kan 2/3 lapang paru. Nah, itu corakan bronkovaskularnya melebar sampai sini. Nah, sementara emfisema, dia itu kayak ada nyanyiannya. Nyanyiannya itu adalah hiperinflasi, hiperlusen, selaiga melebar, diafragma mendatar, dan jantung menggantung atau jantung pendulum. Nah, dia ini di jantungnya kayak kurus Ki, kayak drop, kayak air mata, kayak teardrop toh, tetesan air. Nah, itu khasnya. Ini kan jantungnya, lihat, beda toh bronkitis kronik sama emfisema. Dia lebih kurus Ki. Dan dia lebih hiperlusen. Lihat, hiperlusen kan hitam. Nah, selaiganya melebar. Lihat ini antara iga 1 dan iga 2 dia itu kayak melebar Ki sela-selanya atau ICS-nya, interkostalnya melebar. Oke, jadi kalau kalian tanya, apa bedanya Kak bronkitis kronik, PPOK, sama emfisema pulmonal, itu sebenarnya, emfisema pulmonal dan bronkitis kronik itu adalah diagnosa radiologis. Karena harus dilihat, foto radiologinya baru kita bisa diagnosa seperti itu. Nah, kalau misalnya dia masih bilang PPOK, ya PPOK. Kalau misalnya dia masih ada keluhan merokok, belum ada hasil foto, kita masih bisa bilang PPOK. Nah, ini untuk, tata laksananya nanti dijelaskan juga sama Dokter Diu. Nah, next. Oh, iya dari PPOK ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tapi Kak, Iya. berarti Kak kalau misal dia ada Kak dia datang,
dengan keluhan merokok terus ada misal ada keluhan merokok terus sesak terus ada nih gambaran radiologinya, Kak. Berarti bisa kita pikirkan juga antara itu tadi 3 Kak, karena maksudnya kan tadi yang emfisema juga dia didiagnosa secara radiologis, tapi Iya, kecuali tidak ada betul-betul foto radiologisnya baru kita pikirkan ke PPOK tok, Kak, atau Iya, bagaimana? iya. Nggak selamanya juga foto radiologis nah guys, ada itu biasa di soal dibilang pada hasil foto didapatkan hiperlusen. Nah, kalau misalnya kata-kata Ji, itu juga termasuk nah. Siapa tahu kalian salah paham, harus ada fotonya yang betul-betul foto. Kalau misalnya hasil foto juga itu bisa Mi. Intinya ada hasil foto lah. Oke, jadi dia memang dibedakan itu dari radiologinya sih. Nah, mengerti Mi? Siapa ini bertanya? Tapi iya Kak, mengerti Kak, makasih Kak. Iya. Nah, masih ada yang ingin bertanya teman-teman yang lain? Kalau dari kita lanjut ke ini. TB dulu. Ya. Ya, TB. Ya. Nah, jadi TB ini adalah penyakit masyarakat yang sangat banyak predileksinya di masyarakat. Nah, dia itu adalah infeksi pada parenkim. Jadi kita sudah tidak berbicara di saluran napas, kita move ke bawah-bawah. Ah, toh dia infeksi di parenkim paru. Dia itu kenapa bisa? Ini khasnya. Kenapa namanya tuberkulosis paru? Karena dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini Mycobacterium sebenarnya banyak jenisnya. Cuman yang menyebabkan TB itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Dia itu disebarkan melalui droplet. Nah, itu kenapa orang TB harus pakai masker. Karena kalau dia berbicara sama orang yang nggak TB, dia pasti bisa menular. Nah, khasnya itu dia ada batuk berdahak. Batuknya itu harus lama, nah. Jadi kalau misalnya dia batuk-batuk 1 minggu, kalian bilang, ih TB itu kapan? Enggak, dia harus lama dan harus bercampur darah. Terus mungkin dia akan demam, sesak. Jadi gejala-gejalanya mirip pneumonia toh, tapi bedanya adalah demamnya. Nah, demamnya TB itu dia subfebris, artinya dia tuh demamnya ndak tinggi, dia demam hangat-hangat, Ji. Kalau demamnya pneumonia itu dia demam tinggi, guys. Nah, sesak napas juga itu ada di pneumonia karena khasnya pneumonia itu BSD, batuk, sesak, demam. Nah, terus khasnya TB, khas banget itu dia ada penurunan BB, penurunan berat badan, dan keringat pada saat malam hari. Penurunan nafsu makan juga, otomatis kalau penurunan nafsu makan pasti menurun kita berat badannya. Nah, selanjutnya pada pemfis, nah ini pada anamnesa toh. Belajar-belajar ini anamnesa karena kalian nanti akan OSCE. Pemfis itu ada inspeksi palpasi perkusi auskultasi toh IPA. Nah, inspeksi yang bisa didapatkan ketertinggalan gerak, tapi jarang pada misalnya TB kasus baru, mungkin kalau TB kronik atau misalnya tambah parah TB-nya itu bisa didapatkan ketertinggalan gerak atau asimetris gerakan dinding dada kanan dan kiri. Terus palpasi dia fremitusnya meningkat. Nah, jadi apa itu palpas? Fremitus. Fremitus itu kalian nanti akan dapat di OSCE, dia itu kalian akan pegang di punggungnya toh, terus kalian suruh bilang pasiennya 777 atau 999. Kalau kalian rasakan di tangannya ada getaran, artinya dia tuh normal tapi kalau misalnya itu getarannya besar sekali dirasakan, artinya ada fremitus yang meningkat. Kenapa bisa meningkat? Coba kalian rasakan kalau misalnya ada suatu benda, suatu barang gitu ya, kalau kalau digetarkan suaranya pasti akan meningkat suaranya toh. Nah, beda kalau cairan. Nah, kalau cairan itu kan pasti akan dia redam itu suara. Nah, nanti itu pada efusi kalian akan dapatkan fremitusnya itu menurun. Kalau kayak ada massa, TB kan ada massa guys, tapi bukan massa yang tumor. Nah, maksudku dia tuh kayak ada eh TB itu dia bisa bikin kelompok, dia bisa berkelompok nanti akan membentuk gon kompleks namanya di apex. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, perkusi didapatkan redup atau peka, dia peka. Terus kalau redup itu efusi. Perkusinya TB itu peka, terus auskultasi bisa rongki. Nah, jadi auskultasi itu kita lewat itu yang wheezing-wheezing. Nah, auskultasi kan secara umum nah yang kelainan itu dua, rongki sama wheezing yang paling sering muncul. Nah, wheezing tadi itu ada sudah dua, asma sama PPOK. Nah, untuk auskultasi itu di TB didapatkan rongki.
Nah, dan ada suara amforik. Suara amforik ini kalian juga bisa temukan di pasien abses paru. Nah, terus ini X-ray fototoraks. Nah, jadi dia ada perselubungan. Dia ada kavitas di apeks paru. Kenapa dia suka sekali di apeks paru? Nah, karena di apeks paru itu banyak oksigennya. Jadi dia lebih senang di atas situ. Ini MTB-nya. Nah, ini tuh TB aktif. Artinya ada kavitas lebih dari satu. Ada bayangan opak, bercak miliar, dan pelebaran hilus. Biasanya pada anak-anak. Untuk TB inaktif dia itu ada fibrosis dan kalsifikasi. Nah, nanti kalian bertanya nih, habiskan semua pertanyaannya kalian nanti di TBL. Nah, di TBL nanti eh ada Dokter Hendra. Ya, ya Kakak Dio, ada di Dokter Hendra. Ya, ada, Ya, ada. nanti kalian bertanya semua radiologi bagaimana caranya pengertian-pengertiannya itu opak, apa itu hilus, supaya kalian lebih mengerti langsung diajar oleh spesialisnya. Ya, betul. Karena istilah ini kadang-kadang ada, bingung ya, rada bingung, Iya, kapan kita pakai opak, opasitas, kapan kita pakai perselubungan. Perselubungan itu ada yang homogen, ada yang inhomogen. ya betul. Kapan pakai bercak. Nah, itu nanti tolong bertanya ya sama dosen pengampunya langsung. Oke. Terus ini untuk pemeriksaan bakteriologisnya. Jadi kalau mau ditanya apa gold standar terapi, apa gold standar penunjang TB, jawabannya itu pasti TCM, tes cepat molekuler atau nama lainnya itu Gen Expert. Nah, dia ini adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, jadi sebenarnya TCM ini dia itu gold standar karena dia bisa menilai se sedi se sesedikit apapun itu MTB dalam paru-paru. Itu kenapa dia mahal juga dan sangat sensitif. Dia itu bisa sekaligus juga menilai apakah dia sensitif terhadap rifampicin atau resisten terhadap rifampicin. Nah, ini untuk pemeriksaan dahak mikroskopis itu bisa chat BTA. Tahu aja BTA? Basil tahan asam. Nah, jadi MTB itu adalah basil tahan asam. Dia itu tahan terhadap asam. Itu kenapa? Pakai pewarnaan Zil-Nielsen, itu dia akan diberi beberapa pewarnaan. Sudah lewat apa ini? PK atau mikro? Mikrobiologi, Iya, mikro. udah lewat mikro. Jadi pewarnaan Zil-Nielsen itu nanti untuk pertama dia akan kasih masuk karbol-fusin dulu toh. Karbol-fusin. Nah, setelah karbol-fusin disiram, sebelumnya diapebulsenkan dulu, terus sudah itu dikasih masuk alkohol. Nah, diteteskan tuh di atas sputumnya, terus setelah alkohol metilen blue. Nah, setelah dikasih metilen blue, nah di situ nanti warna biru itu semua bakteri-bakteri yang bukan TB. Nah, itu bakteri Mycobacterium tuberculosis dia akan berwarna merah karena dia tahan terhadap ini 3 pewarnaan. Oke, itu maksudnya dia basil tahan asam. Nah, dia itu sputumnya, kalau ditanya apa jenis sputumnya yang diambil untuk pasien TB itu adalah SPS. Sewaktu pagi sewaktu. Terus untuk kultur, nah kultur itu sebenarnya untuk semua penyakit infeksi pasti dia harus dikultur toh untuk tahu apa sebenarnya terapi yang betul-betul cocok untuk pasien itu. Nah, dia pakai Lowenstein Jensen. Jadi jangan terbalik-balik nah guys. Bill Nielsen itu untuk pewarnaan, Lowenstein Jensen itu media kulturnya. Oke? Banyak juga Ini ditanyakan biasanya ini. ya di soal CBT biasa ada masuk nih bagian dari soal-soal PK. Mikro, ya. Mikro Ya, dan PK iya. sama. Oke. Nah, pakai ini. Nah, jadi pertama, perhatikan nah baik-baik guys. Nah, TB juga itu panjang diagnosanya. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Pertama, terduga TB. Kapan dia terduga TB? Kalau misalnya dia itu tuh ada keluhan demam, demam subfebris, demam hangat-hangat Ji. Terus dia ada batuk sudah lebih dari 3 minggu, ada bercak kemerahan. Jadi bedakan nah guys, bercak kemerahan sama batuknya itu dahaknya warna merah. Itu pasti beda. Karena kalau batuk disertai bercak darah itu TB atau kanker paru. Kalau misalnya batuk terus dahaknya warna merah memang itu pneumonia. Biasanya disebabkan karena Klebsiella pneumoniae. Dia itu warna dahaknya memang warna merah, bukan karena bercak darah. Itu namanya red currant jelly. Nanti kita belajar di pneumonia. TB dulu. Nah, jadi tadi terduga TB, ada itu keluhan-keluhan khasnya TB, kita lakukan TCM.
Nah, itu tuh yang paling pertama, first line kita lakukan TCM. Nah, TCM itu nanti akan didapatkan apakah MTB-nya itu positif, terus resisten rifampicin, atau MTB positif, sensitif rifampicin. Indeterminate ini artinya kayak tidak jelas harus diperiksa ulang. Terus apakah dia negatif? Nah, kita ke alur sini dulu. Kalau dia negatif. Nah, jadi saat TCM toh didapatkan ternyata MTB negatif. Nah, kita periksa radiologi. Kita periksa radiologi, nah didapatkan adanya bercak infiltrat. Nah, artinya iya, ada abnormalitas paru yang mengarah ke TB. Tetapi tidak ada perbaikan klinis. Jadi kita kasih pengobatan TB dengan OAT lini 1. Artinya kalau kita dapat di sini TCM negatif, tapi pas di radiologi itu dia ada gambaran TB, artinya dia adalah TB terkonfirmasi klinis. Kenapa bisa terkonfirmasi klinis? Karena belum ada hasil bakteri pada sputumnya yang menandakan dia TB. Hanya dia terkonfirmasi lewat klinisnya kayak TB dan didukung juga sama X-ray-nya. Terus ini kalau normal atau ada perbaikan klinis artinya dia bukan TB toh. Jadi bisa dicoba dengan pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan antibiotik spektrum luas. Nah, kalian menurutku belajar di kedokteran itu harus belajar jenis-jenis antibiotik karena itu sangat muncul selalu di setiap blog. Terus MTB post rifampicin, MTB positif rifampicin indeterminate artinya tidak ditahu, kita tidak jelas Nah, dia diulang. Nih, inisiasi pengobatan dengan OT lini 1. Periksa ulang TCM dan sesuaikan pengobatan berdasarkan hasil TCM setelah diulang. Ini jarang, Ji. Nah, ini kalau dia sensitif. Nah, kalau sensitif, kita uji kepekaan INH. Tahu INH apa? INH itu isoniazid pada pasien dengan riwayat pengobatan. Kalau misalnya dia resisten, kasih obat TB yang monoresisten INH. Tapi kalau sensitif, lanjutkan OAT lini 1. Ada yang tahu apa OAT lini 1? Ya, ayo coba. Wulandari, coba. Mana Wulandari, coba. Apa saja jenis Ada tadi obat? bilang TBK. Satu. Oh iya, ya boleh silakan. Ada dua kali. Ya, menjawab Mita. Yes. Isoniazid, Kak. Apa lagi? Banyak. Ada itu yang selama 6 bulan, 2 apa? 2 RHZ. Rifampicin. 4 RH. Nah, saya minta itu 2 RHZE, 4 RH. RH. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang juga apa itu 2 RHZE, 4 RH. Nah, guys. Nah, terus ini kalau misalnya dia resisten, MTB-nya positif tapi rifampicin-nya resisten, sebenarnya ini jarang sih untuk blok respi. Jarang jadi ditanyakan kalau dia resisten. Tapi perlu kalian tahu, nice to know, jadi ada namanya uji kepekaan fenotipik dan LPA lin 2. LPA itu line probe assay. Jadi dinilai TCM XDR-nya. Toh, extensive drug resistant. Jadi dia lihat lagi kita kasih obat golongan kedua yaitu fluoroquinolone. Apa saja obat-obat fluoroquinolone? Bisa levofloxacin, bisa moxifloxacin. Jadi kalian fokus ini misalnya dulu. Bagaimana Ya, sekretaris blog? TB MDR enggak terlalu banyak masuk. Nanti Iya. masuknya kalau itu kan kompetensi 3 dan bukan kompetensi dokter umum sebenarnya. Iya, betul. Oke. Oke. Nah, ini kita cepat-cepat saja nah. Nah, jadi berdasarkan lokasi anatomi itu TB ada 2, guys. TB paru, TB ekstra paru. Jadi kalian akan dapat juga nanti TB ekstra paru kalau kalian misalnya di blok neuro, kalian dapat TB meningitis. Kalau misalnya kalian di blok SS kulit, kalian akan dapat scleroderma, itu TB kutis, TB di kulit. Terus kalau misalnya kalian dapat lagi di blok G, kalian akan dapat DILI, drug induced liver injury. Jadi TB itu banyak sekali, ada di ekstra paru juga. Tapi umumnya dia itu ada TB paru. Nah, dia terjadi di parenkim paru. Nah, ada juga dibilang sebagai TB miliar. TB miliar itu kalian nanti bisa dapat di radiologinya itu. Kan kalau TB biasa itu dia bercaknya di apex, Ji.
Nah, kalau TB miliar itu dia di seluruh lapang paru, kanan dan kiri semuanya full bercak-bercak infiltrat. Nah, itu TB miliar. Terus ini berdasarkan riwayat pengobatan. Oke. Jadi kalau TB baru atau TB kasus baru, dia itu belum pernah sebelumnya minum obat. Nah, ini kita lihat obatnya nah. Belum pernah minum obat atau misalnya dia pernah minum obat tapi tidak selesai 1 minggu, 1 bulan maksudku. Jadi dia hanya kurang dari 28 hari. Jangan pakai 30 hari nah guys, karena eh, obat TB itu dia dihitung 1 bulannya itu dihitung 28 hari karena obat TB itu isinya 28 tablet. Oke. Nah, ini dia dikatakan kasus baru kalau misalnya belum pernah menderita TB, belum pernah minum obat maksudku, maaf, atau dia pernah minum OAT tapi tidak selesai Ki. Maksudku enggak sampai Ki 28 hari minum. Nah, kalau kambuh, dia sudah dinyatakan sembuh atau sudah dinyatakan lengkap pengobatan, namun terdiagnosa lagi TB kembali. Nah, kalau drop out, TB drop out atau TB lost to follow up, nah, itu artinya dia sudah pernah minum OAT, tapi tidak minum lagi 2 bulan berikutnya, oke? Ngerti nggak, guys? Kalau kambuh itu harus memang dinyatakan sembuh sama dokter, karena banyak pasien TB yang mengaku sembuh padahal belum sembuh. Nah, itu yang akan dibilang sebagai TB putus obat. Nah, ada juga TB gagal pengobatan. Kalian tahu nggak, atau sudah pernah masuk materinya dokter, di bulan keberapa saja itu dilakukan, BTA? Ada yang tahu? Evaluasi dahak. Ya, Bulan kedua dan bulan kelima. Ya, sebenarnya, jawabannya itu kurang akhir lengkap. ya, 2, 5, 6. 5 dan akhir bulan. Oke, 3 kali ya. Jadi, apa itu 2, 5, 6? 2, 5, 6 itu tuh maksudnya begini, guys. 2 itu akhir fase intensif. Bulan kelima ya memang diperiksa di bulan kelima dan 6 itu adalah, eee, Akhir pengobatan. ya akhir pengobatan. Ya, akhir fase Ini juga biasa lanjutan. masuk nih. Iya. Akhir fase lanjutan. Oke, guys. Ada yang belum mengerti di TB ini? TB berdasarkan pengobatannya? Bertanya Sebentar. Sebentar, Dek. Kenapa tadi dijelaskan penting ini paru, ekstra paru? Karena saya tidak mau nanti ada mahasiswa mendiagnosa kasus cuma TB, Dok. Oh, tidak boleh. Salah itu. Harus TB-nya jelas TB apa. TB paru kasus baru, terus terkonfirmasi bakteriologis atau terkonfirmasi klinis. Ya, jadi sesuai dengan settingan skenario yang kamu baca. Apakah ada hasil TCM, sputum, apakah dia kasus ini berdasarkan riwayat pengobatannya baru relapse kambuh atau dan lain-lain. Ya, jadi harus dilengkapi. Atau bisa juga kamu tulisnya TBSO saja. Itu udah benar juga. Karena kan sekarang kriterianya ya cuma 2 TBSO, ada yang mengatakan TBSO, TBRO. Yang RO itu resisten obat, yang SO itu sensitif obat. Ya. Oke. Oke, tadi maaf nah ini tadi 5 itu akhir akhir lanjutan. Akhir lanjutan toh kan 2 RHZE 4 RH itu artinya 2 RHZE dia minum selama 2 bulan itu fase intensif. Terus lanjutannya 4 RH diminum selama 4 bulan. Nah, nanti di bulan kelima dia dicek BTA-nya. Terus 6 itu adalah akhir pengobatannya. Jadi kapan seseorang dinyatakan sembuh TB, Dok? Kalau misalnya dia selesai semua ini dan dinyatakan sembuh sama dokter, bukan dia sendiri yang bilang dirinya sembuh. Oke, ada yang mau bertanya di sini atau ada yang masih bingung? Kalau mengerti bilang, "Iya, sudah mengerti." Kalau belum bilang yang mana tidak dimengerti. Paham ndak ini slide-nya saya lihat di TB bagaimana? Apa kalian paham itu slide yang dibagikan kemarin? Oh, oke lanjut lagi. Lanjut lagi. Karena Dek, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti. Nah, ini berdasarkan status HIV. Kenapa penting? Karena ini juga masuk dalam penulisan diagnosa TB. Nah, jadi
lihat apakah pasien TB dengan HIV positif. Nah, dari mana dia tahu HIV positif? Ditanya, apakah pernah melakukan tes HIV? Nah, dia apakah sebelum mendapatkan ART? ART itu ARV maksudnya ya. ARV, antiretrovirus. Terus pasien TB dengan HIV negatif, artinya dia tidak pernah HIV, terus statusnya HIV tidak diketahui. Nah, terus untuk uji kepekaan obatnya itu ya, banyak. Ini kan harus tahu ada TB monoresisten, TB poliresisten, multi drug resisten atau MDR, pre-XDR, XDR, dan RR. Oke? Nah, oke pelan-pelan nah. Jadi yang pertama monoresisten. Monoresisten itu dia resisten terhadap satu saja jenis obat lini pertama yang bukan rifampicin. Oke? Nah, kalau poliresisten itu dia resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Karena kalau isoniazid dia resisten sama rifampicin dan isoniazid secara bersamaan, dia pindah diagnosanya menjadi TB-MDR. Jadi dia resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi apa saja Kak yang bisa dikatakan poliresisten? Anggap kalau misalnya dia resisten terhadap isoniazid, etambutol mungkin atau streptomycin. Dia kan poli itu banyak, mono itu satu. Jadi kecuali rifampicin ini nah, karena kalau dia resisten terhadap rifampicin, dia pasti berubah menjadi TB RR atau TB resisten rifampicin. Jadi intinya kalau ada dia resisten rifampicin pasti TBRR karena ini apa katanya? Resisten terhadap rifampicin dengan atau tanpa resisten terhadap OAT lain. Jadi bisa resisten sendiri, bisa resisten terhadap rifampicin sendiri, bisa juga misalnya dia resisten terhadap rifampicin, terus etambutol, streptomycin. Nah, itu dia bisa dikatakan TBRR, bukan TB poliresisten karena ada rifampicin dia bikin resisten di situ. Oke. Terus kalau TB pre-XDR dia itu resisten terhadap satu obat golongan fluoroquinolon atau salah satu OAT injeksilin kedua itu tadi yang fluoroquinolon toh. Fluoroquinolon tadi contohnya yang levofloxacin. Nah, kalau TB XDR dia ada TB MDR plus ini salah satu OAT golongan fluoroquinolon dan minimal salah satu dari OAT lini kedua. Dia ini pakai dan bukan pakai atau. Nah, jadi kalau pre-XDR itu satu Ji. Tapi kalau TB-XDR dia sudah ada TB-MDR-nya. Artinya dia sudah resisten terhadap rifampicin dan isoniazid. Terus tambah lagi dia ada resisten terhadap kanamisin. Terus tambah lagi dia resisten terhadap fluoroquinolon. Nah, jadi ini dikatakan sebagai TB-XDR. Jadi kalau misalnya dia TB-XDR, kita pindah ke obat OAT yang lini lain. Dimana itu kayaknya bukan kompetensinya kalian. Itu banyak beli obat-obat baru. Jadi sebenarnya kasihan ini orang yang TB-XDR. Banyak resisten terhadap antibiotik. Oke. Ini berdasarkan uji kepekaan obat. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ji. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini jenis-jenis OAT ini pertama. Sebenarnya untuk yang baru itu tuh tidak ada Mi OAT lini kedua kayak enggak dibagi-bagi begitu Mi. Tapi OAT lini pertama itu dia RHZES toh. Streptomycin jarang dipakai. Nah, dia 2 RHZE, 4 RH. Ini 2 RHZE, 4 RH. Nah, yang pertama, isoniazid. Isoniazid itu semuanya ini adalah bersifat bakterisidal, kecuali etambutol, dia bersifat bakteriostatik. Apa maksudnya? Bakterisidal itu dia langsung membunuh bakteri. Tapi kalau bakteriostatik, dia itu menghambat cara kerjanya. Oke. Nah, jadi kalau isoniazid, dia itu efek sampingnya neuropati perifer yang paling sering. Dia itu kesemutan, kebas-kebas. Nah, jadi pasien-pasien isoniazid itu dikasih profilaksis piridoksin atau B6. Rifampicin, dia itu bakterisidal. Ada gejala flu, gangguan GIT,
urin merah itu khasnya pada rifampicin, urinnya akan berwarna merah. Jadi diedukasikan ke pasien, Pak, ini saya kasih obat ada namanya rifampicin. Nah, dia itu bisa menyebabkan kencing merah. Jadi kalau misalnya Bapak lihat urinnya itu berwarna merah, Bapak tidak usah khawatir karena itu hal yang fisiologis, hal yang normal. Terus pirizinamid. Pirazinamid itu dia bisa bikin nyeri-nyeri sendi, buat artritis. Terus streptomisin. Streptomisin itu dia bisa bikin gangguan pendengaran dan keseimbangan. Karena tambutol itu gangguan penglihatan. Jadi cara hafalku kalau saya yang pertama isoniazid. Isoniazid itu pasti dia kebas-kebas, toh kesemutan, kesemutan Ki kalau isoniazid. Kalau rifampicin R for red, red urin. Toh dia nanti urinnya warna merah. Terus kalau pirazinamid, dia ini Z, dia akan nyeri-nyeri sendi. Kalau cara hafalku, nah dia akan nyeri-nyeri sendi. Terus streptomycin itu gangguan pendengaran. Dia gangguan pada nervus vestibulococlearisnya. Artinya ada dia gangguan pada pendengaran dan keseimbangan. Terus etambutol itu dia ada gangguan penglihatan. Biasanya warna merah dan hijau. Terus Nyari sendi. Oke. Oh iya, begini saya mau kasih ingat. Sebentar, terapi nanti pada SOCA, selain lengkap 2 RHZE, 4 RH, kamu juga harus cantumkan, dia dosis berapa. Nggak apa-apa dia langsung saja, nanti sebentar kamu jelaskan tata laksana. Dia dosisnya berapa? Kan rata-rata sekarang kita sudah pakai fixed dose combination atau FDC, nama Indonesianya KDT, kombinasi dosis tetap. Jadi nanti tolong dituliskan KDT berapa tablet, ya. Nanti kamu hafal, dia kan berdasarkan berat badan, apakah 2, 3, 4, atau 5. Dan tolong, ya mulai sekarang dihafal-hafal. Oh, kalau rifampicin itu sediaannya 150 miligram, isoniazid itu 75 miligram, pyrazinamide 400, etam 275 miligram. Supaya nanti jadi terbiasa kamu ketika, jadi dokter ya, dalam meresep obat, ya meskipun ini dosis, obat TB diresep berdasarkan KDT saja, tapi untuk obat-obat lain kamu harus tahu sediaannya berapa miligram, Dek. Jadi dibiasakan mulai sekarang, tahu ini setiap obat itu sediaannya berapa miligram. Nah, jadi nanti dalam terapi dilengkapi, tidak hanya 2 RHZT, 4 RH, tapi harus dituliskan pada pasien ini dengan berat badan sekian, dia harus diberikan berapa tablet KDT, ya. Untuk, edukasi, nah ini juga harus kamu jelaskan dengan lengkap, bahwa kita mengedukasi efek samping obat, berupa, beberapa obat yang memberikan efek samping seperti tadi dijelaskan, ya, kepatuhan minum obat, ya. Jadi di SOCA ada edukasi, tolong dilengkapi baik-baik edukasinya, untuk TB, ya, termasuk pemantauan obat. Jadi kepatuhan minum obat, eee, efek samping yang dijelaskan, dan pemantauan kapan saja dia harus cek dahak, itu diedukasi. Oke lanjut. ya, betul nah. Jadi edukasinya TV itu harus dikasih bagus-bagus. Karena memang kita dinilai sekali biasanya itu dokter-dokter yang ada di Soka itu biasanya nilai bagaimana cara tak mengedukasi ini pasien terhadap penyakitnya. Ini tadi efek sampingnya, kalian bisa baca-baca, nanti slide-nya saya bagikan. Ini juga enggak Ji, sudah tidak ada di kategori 2. Di yang baru itu sudah tidak ada. Nah, ini yang lama. Dia itu 30 sampai 37. Saya ingatnya tuh selalu nilai cut off-nya. Saya ingat 30, 38, 55, 71. Nah, jadi dia dikasih 2 tablet. Anggap nih pasiennya tuh 50 kilo. Jadi dia dikasih obat 3 tablet, 3 tablet yang berisi 4 KDT, artinya di situ ada rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pyrazinamide dalam 1 tablet. Dia itu adalah dalam 1 tablet gitu obatnya. Terus itu dikonsumsi selama 2 bulan, lalu tahap lanjutan selama 4 bulan. Nah, ini tadi yang Nah, bilang sama heeh, tunjukkan yang terbaru, ini yang lama. eee, Mhm.
Karena nanti kita mengacunya yang terbaru. Apalagi kalau Dokter Sali suka update itu, tata laksana TB-nya yang terbaru. Ini memang tata laksananya tapi yang lama, Dek. Sekarang ada yang 2025, juga jauh berbeda, cuman, range berat badannya ya, yang berubah. Bisa? Iya. Belum muncul. Nah, jadi ini yang baru. Sebenarnya bedanya itu di range berat badannya, Ji. Kalian hafal saja yang baru. Nah, ini. Kalian hafal yang baru, ini mulai dari 25 sampai kurang dari 30, terus 30 sampai 34, 35 sampai 49, 50 sampai 64, dan 65 sampai 79. Bedanya tadi itu 2, 3, 4, 5. Toh, nih. Kalau di sini 2, 3, 4, 4, 5. Tapi sebenarnya sama Ji, bisa Ji. Kalian ambil 35 sampai 64, itu pasti 4 tablet. Iya. 4 tablet. Kalau yang lama berapa tablet? 35 sampai 65? Coba tadi lihat. Kalau yang lama 35 itu masih 2 tablet. Oh iya, range-nya lebih lebar ini. 35 masih 2 Iya, tablet kalau ini yang ya, baru itu dia range 38. berat badannya lebih spesifik, Ki. Iya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanya-tanyakan, teman? Terkait 2 RHZE, berarti Ji apa ini 2 RHZE, 4 RH? Ngerti, Ji? Main terus. Ya, paham ndak? Tolong dijawab, Dek. Nanda Salsabila, paham ndak? Ada dong. Paham. Mana Akbar? Apaan ini? Mending. Ya, bagaimana beda 2 RHZE, 4 RH? Ya, buka dulu. Gak usah diinginkan lagi, men. Ada lagi satu. Kurang. Ya, ya, pirazinamid. Terus 2 bulan sisanya? 4 bulan sisanya? 4 bulan sisanya, kamu tinggal hafal. Yang penting kamu hafal R itu apa, H itu apa. Itu singkatan dari nama obatnya. Coba Wulandari, 4RH apa, Dek? Kalau 4RH itu rifampicin sama itu sama ini. Ya, Rifam betul. Sama? Yazinat. Apa? Sama? Sama Yazinat, Dok. Apa? Bukan, salah. Coba diulang pengucapannya. Omalizumab. Isoniazid, Dok, tapi maaf, Dok. Ya. Iya nah, kedengarannya gampang toh, tapi ketika saya direspon, benar nah ini nama obatnya pasti lupa-lupa. Jadi biasakan deh nah 2 RHZE, 4 RH, hafal itu. Rifampicin R, isoniazid H, pirazinamid Z, etambutol E. Jadi kalau tahu singkatan, insya Allah mudah. Oke, ayo dipercepat. Sudah 4:30. Oke. Sudah misi TB itu, Ji. Sisanya Oh tetap ya, oke. kita. Terakhir, scoring TB dulu anak. Oh iya, tahu. Tunggu. Ini juga harus hafal. Jadi itu yang saya ulang-ulang selalu, Dek. Insya Allah itu yang akan banyak naik-naik. Naik-naik di permukaan otak kita supaya diingat. Betulan. Maaf. Aduh, saya pusing kalau kalian tidak tahu nama obat. Istilah-istilahnya. Ayo, mana scoring TB anak? Ini juga harus dihafal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. 3, 6, 7, 8. Ya. Ya, Nah, jadi silakan. ini tadi alurnya toh guys, ini alur diagnosanya. Nah, untuk alur diagnosanya itu kita lihat dia sistem scoring toh. Nah, ini tadi kita TCM. Sebenarnya
jarang kita TCM anak-anak karena susah diambil sekutumnya. Jadi kita scoring. Kalau misalnya dilihat, ini harus dihafal nah guys, harus dihafal ini parameter scoringnya. Seperti kontak TB, uji tuberkulit atau Mantox itu sama Ji. Terus lihat berat badannya, apakah ada penurunan berat badan, apakah ada demam, batuk, pembesaran kelenjar, pembengkakan pada tulang atau sendi, sama dilihat foto toraks. Oke, jadi kalau misalnya dia itu kontak TB, ada kontak TB, terus ternyata yang dia temani kontak TB itu tidak jelas BTA-nya atau tidak tahu, toh artinya nilai cuma 2. Tapi kalau dia kontak dengan pasien TB yang BTA-nya memang diketahui positif, artinya dia skor 3. Terus untuk uji tuberkulin kalau didapatkan lebih dari 10 milimeter itu pasti positif 3, dapat skor 3. Kalau bisa dia lebih dari 5 milimeter tapi pada pasien-pasien imunokompromis seperti apa? Pasiennya itu mungkin HIV, toh HIV dari ibunya menurun ke anaknya itu bisa. Kalau dapat saja dia itu tuh Mantox kayak skin test. Kalian pernah lihat skin test? Jadi dia dikasih masuk di situ Mantoxnya, PPD Purified Protein Derivat. Nanti dia akan terlihat membesar. Nah, kalau membesar diameternya lebih dari 10 milimeter, artinya dia positif. Oke? Terus yang lain. Ya, sisanya ini tidak ada di 2, 3. Jadi kalian hafal skor 2, skor 3 itu hanya di kontak dan ini berat Mantox. badan. Iya, Mantox dan berat badan. Sisanya itu kalau dapat misalnya 1, langsung skor 1. Maksud kita kayak misalnya dapat misalnya ada demam, minimal itu 2 minggu, langsung skor 1. Kalau ada batuk, minimal 3 minggu, skor 1 begitu. Jadi intinya yang ada 2, 3-nya itu di sini Ji. Kontak TB, Mantox sama berat badan. Gizi buruk atau gizi kurang. Nah, ini tadi PPD Purified Protein Derivat itu Mantox atau tes tuberkulin. Terus apa lagi? Tata laksana Kalau TB anak ya. Nggak, jarang kayaknya dari tata laksana TB anak. Kayak Jawatel ini 1, 2 RHZE, 4 RH. Tapi nggak dikasih etambutol karena anak-anak itu nggak bisa dikasih etambutol. Dia kan masih dalam fase pertumbuhan. Bisa nggak bagus nanti penglihatannya karena etambutol itu efek sampingnya di mata. Ya, beda ya. Jadi 2 RHZ kalau anak. Kalau dewasa 2 RHZE. Oke. Oke, mungkin sudah selesai ya. Iya. Gitu. Sisanya sebenarnya masih ada pneumonia, tapi kan kita ini hargai waktunya teman-teman toh weekend banyak mungkin kegiatannya. Cuman ini sebenarnya Dokter Dio berinisiatif kasih tenteran itu sudah bagus sekali nih karena kalian itu mau TBL supaya kalian nggak kosong-kosong banget pas TBL itu kalian dikasih tenteran supaya tahu toh nanti juga memudahkan di ujian teorinya sama sokanya. Tapi Kak, Iya. bisa bertanya sedikit Kak, Iya. terkait pneumonia Kak, tadi ada sempat kita bahas pas di, TB Kak PPOK kita mau bahas sedikit yang perbedaan dahak kalau misal dia, TB sama pneumonia Kak, yang antara memang dahaknya itu ada darah sama kalau memang dia cuman bercak, apa bagaimana tadi begitu Kak? Tapi Kak? Oke, bisa. Tunggu nah. Red currant jelly. Iya, red currant jelly. Jadi beda-beda itu pneumonia. Dahaknya terkait patogennya juga. Tunggu nah, aku carikan bahasanya itu. Lihat ini nah, Batman. Nah, ini currant jelly kayak jelly toh. Dia memang warna merah. Dia ini penyebabnya adalah Klebsiella pneumoniae. Coba kita lihat red currant jelly, ras color sputum, sama kuning kehijauan. Kuning kehijauan itu biasanya pada hemophilus. Ya, ini Klebsiella pneumoniae dia akan warna merah. Dia akan warna merah. Kalau ras color sputum, dia itu akan berwarna coklat.
Coklat sedikit berwarna coklat. 12, 11, 10, Nih. 9, 8. Nah. Kita lompat-lompat dulu. Nah, apa bedanya tadi pertanyaannya atau apa bedanya bercak yang memang warna merah pada pneumonia dan dahak yang bercampur dengan bercak kemerahan atau bercak darah. Nah, bedanya itu kalau pasien TB itu dia sebenarnya dahaknya kadang warna putih, Ji. Tapi kadang-kadang disertai darah yang memang darah, bukan dari dahaknya. Ada memang bercak-bercak darah. Nah, itu bisa didede sama kanker paru. Kanker paru sama TB itu dia kalau batuk keluar darah, tapi bukan dari sputumnya. Bercak-bercak darah. Nah, bedanya sama pneumonia dia betul-betul merah memang. Dari dahaknya memang yang berwarna merah, bukan bercak toh bisa dilihat dia memang warna merah kayak jelly. Ini disebabkan karena Klebsiella pneumoniae. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan warna sputum terkait patogen. Nah, jadi kalau ras color sputum itu Streptococcus pneumonica atau Staphylococcus. Kalau misalnya dia warna kuning kehijauan itu biasanya Haemophilus influenza sama Pseudomonas aeruginosa. Dia itu akan bau di dahaknya kalau misalnya disebabkan karena Pseudomonas sama Haemophilus. Oke, mengerti siapa ini bertanya? A2 toh? Yang MC? TBY, Kak. Iya, TBY, Kak. mengerti nih. Berarti memang hemoptysis dia, Kak, kalau misal dia yang TB tadi, Kak? Iya, hemoptysis, batu berdarah. Oh, TBY, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Misalnya yang mau bertanya? Sampai saya, Pak. Ya. Tapi Kak, kemarin waktu saya minisoka itu sempat disinggung terkait pengobatan TB, Kak. Nah, itu dokter sempat tanya laten, Kak, perbedaan sama TB pada anak, Kak. Nah, itu saya masih bingung bagaimana. Kak coba ulang? TB laten. Terkait terapi atau pengobatan pada TB laten sama pengobatan pada TB pada umumnya. Oh ya. Tadi kan Dokter Dio mau menjelaskan untuk tata laksana. Mungkin Dokter Dio dulu ambil alih. Saya lihatkan slide-nya ya untuk TB laten. Itu juga ada, coba di-share stop. Itu juga ada pedomannya ILTB yang pernah saya share di e-learning, Dek. Jadi ILTB ini adalah kondisi di mana MTB-nya ini dorman, ya, tidak menunjukkan gejala sakit TB. Jadi bisa saja dalam semua kasus gejala pasien normal, nggak ada keluhan. Mungkin ada tapi tidak terlalu spesifik, misal berat badan yang sulit naik, ya. Tetapi sebagian besar pasien dalam keadaan sehat, tidak ada demam, tidak ada keringat malam, gejala-gejala khasnya si TB ndak ada, tetapi ada riwayat kontak misalnya dengan orang penderita TB lain, atau didapatkan misalnya ada indurasi positif 15 milimeter atau tadi itu yang berdasarkan scoring 5 atau 10 kalau dia ada imunokompromis ya. Jadi biasanya dari 2 informasi ada indurasi yang positif, kemudian ada riwayat kontak dengan penderita TB, baik itu, jelas, ada tadi yang scoring 2 dan 3 ataupun yang tidak jelas terduga, itu biasanya kita pikirkan benar-benar ini kemungkinan ILTB. Nah, kalau untuk terapi, ILTB itu berdasarkan faktor resiko. Kelihatan ini algoritmanya? Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, ini algoritma pemberian TPT. TPT itu terapi pencegahan TB untuk orang-orang yang berisiko. Siapa saja, sebenarnya tidak cuma anak. Kita dewasa pun bisa diberikan TPT. Kayak kami di klinik semua petugas sudah TPT. Jadi siapa saja dia yang beresiko, ini ODA, orang dengan HIV/AIDS, atau kontak serumah, atau kelompok resiko lainnya. Nah, kelompok resiko lainnya ini salah satunya adalah, selain, mohon maaf, kalau yang nomor 1 yang bergejala ini bisa saja berusia anak toh di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalau misalnya, kontak serumah bergejala, eee, kita lihat ya, kalau dia bergejala, ya pasti bukan ILTB namanya kalau bergejala ya, atau kalau scoring-nya di bawah 6, maaf, kalau scoring-nya di atas 6 bergejala bukan ILTB. Kita
singkirkan itu diagnosa ILTB. Pasti dia sudah masuk gejala TB, maka kita lihat pemeriksaan ronsennya salah satu baru kita terapi OAT. Tapi kalau tidak bergejala, kita lihat dulu usianya. Kalau di atas 5 tahun baru kita tuberkulin atau IGRA namanya, IGRA. Tapi kalau di bawah 5 tahun itu eh, alurnya kontraindikasi untuk terapi pencegahan ya. Biasanya dimulai di anak usia di atas 5 tahun. Makanya di kasus skenariomu itu di modul 6 tahun ya kalau enggak salah. Nah, saya kasih lihat di bawah di sini. Tunggu sebentar, mana itu ya yang nah, kalau kontak serumah di atas 5 tahun, ini pilihan terapinya kita kasih 3 HP. Nah, yang kemarin yang di modul itu adalah ini pilihannya, 3 isoniazid dan rifapentin. Ya, ini pemberian yang diberikan untuk TPT pada anak usia di atas 5 tahun. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk panduan 3 HP, dosis INH dan rifapentinnya itu tentu bersesuaikan lagi dengan berat badan dan diberikannya setiap hari ya saat perut kosong ya. Khusus rifapentin itu harus dicampur dengan makanan atau bisa yang manis-manis untuk mengurangi rasa pahitnya. Kecuali jangan dicampur dengan buah ya. Saya mau kasih lihat yang scoring. Tunggu sebentar, stop dulu. Saya bukakan yang ini, kapan diberikan TPT, kapan tidak. Oke. Hmm. Yang mana? Sebentar. Nah ini. Nah ini ada di Juknis ILTB juga atau pedoman TBSO. Pada anak ini kan tadi sudah dijelaskan ya TBSO pada anak scoring kurang dari 6 itu tergantung apakah dia ada kontak atau tidak, terus bagaimana indurasinya dari tuberkulinnya. Nah, baru kita diagnosa dia TB klinis kalau memang ada riwayat seperti itu. Kalau lebih dari 6 bukan kemungkinan, langsung kita bisa diagnosa TB klinis. Ya, kecuali kalau dia ada hasil TCM, nah itu kita bukan TB klinis nama diagnosanya, tetapi TB terkonfirmasi bakteriologis. Ini yang pada anak remaja ya. Nah, terus kamu lihat di bawah sini, kalau scoring TB-nya itu eh, lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6, langsung kita bisa diagnosa TB klinis, langsung kasih OAT. Tapi kalau kurang dari 6, nah ini biasanya itu kalau kasus tidak ada gejala, terus misalnya indurasinya positif, kemudian ada riwayat kontak erat ya, ronsen toras sugestif. Biasanya kalau tanpa gejala, tapi ini semua positif, itu kita bisa diagnosa dengan TB klinis ya. Tapi, kalau ILTB, infeksi laten TB, kemarin scoring-nya berapa ya? Itu tunggu dulu saya lupa. Di modul. Ini scoring yang terbaru kan 8 toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah iya, 8. Kemarin itu BTA positif tidak jelas, 2, terus uji tuberkulinnya 15, 2 tambah 3, 5, kemudian, berat badannya kurang, 6. Ya, jadi mohon maaf, berat badannya kurang ya, ini 1, jadi 2 tambah 3 tambah 1 jadi 6. 6 scoring TB-nya. Nah, kalau scoring TB 6, uji tuberkulin, nah ini interpretasinya. Uji tuberkulin positif ada kontak pas 6, atau ada kontak erat dengan gejala lainnya, maka anak didiagnosa TB anak klinis ya. Tetapi kalau dia 6 terus uji tuberkulin positif atau ada kontak erat tanpa ada gejala. Nah, lihat ini gejalanya, yang membedakan adalah gejalanya.
Jadi bisa saja dia tuberkulin positif, kontak erat tidak ada gejala. Kalau tidak ada gejala, kita masukkan dia sebagai ILTB. Tapi kalau uji tuberkulin positif, kontak dan ada gejala, ini gejala yang jadi pembeda. Dengan gejala maka didiagnosa sebagai TB anak yang ini, ya. Nah, ini ada kontak erat, ronsen sudah sugestif TB. Kalau ronsen sudah sugestif TB biasanya ada gejala, maka langsung TB klinis berikan OAT. Tapi kalau ndak ada gejala, di skenario kan ndak ada gejala, ndak ada demam, ndak ada batuk, ndak ada keringat malam, maka dia masuk ILTB ya. Kalau skornya biasanya di bawah 6 ya, 6 ke bawah 5, 4, 3 bisa. Itu masuk kita berikan TPT. Oke? Mana Dek? Sudah paham? Iya paham, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, jadi itu saja yang penting di ILTB ya, terkait kapan mendiagnosa ILTB, biasanya adalah mereka yang tanpa gejala, tapi ada riwayat misalnya indurasi diketahui dan riwayat kontak diketahui. Ya, ingat-ingat ini ILTB mungkin saja bisa masuk karena ada di Minnesota. Oke, eee, apalagi yang belum? Terapi asma. Terakhir kita terapi asma sebentar. Saya tunjukkan kalau asma sebenarnya ada yang update itu, Ella Dek, yang Formoterol ICS kah? Iya, yang baru. Tunggu tunggu tunggu. Asma anak atau asma dewasa? Kalau asma anak itu kan tadi derajat ringan, sedang, sama berat ya. Derajat ringan, sedang, berat ini berdasarkan, kondisinya, eee, nanti dia akan diberikan agonis beta 2 kerja singkat atau apa nama lainnya, SABA atau LABA? Ayo, Kak, tes-tes gini. Agonis beta 2 kerja singkat. Apa kalau kerja singkat, dia short atau long? Short. SABA apa LABA? Ya, SABA. SABA contoh-contoh obatnya apa? Namanya Salbutamol, Dok. Apalagi? Selain salbutamol? Selain salbutamol apalagi? Kita sampai jam 5 saja ya. Terbutalin, Selesai. Dok. Terbutalin, Dok, atau albuterol. Ya, kalau LABA? Kalau LABA, salbuterol atau formoterol yang sering, Dok. Nah, nah ini yang terbaru. Coba dijelaskan yang update, saya nggak tahu ini update tata laksana yang asmanya. Saya nggak ada pedomannya yang update. Ini lah, Dek. Iya, itu yang update kali, Dok. Oh iya, yang pakai LABA. Coba di bawahnya. Yang pakai formoterol. Bukan kayaknya ini yang update. Tunggu, sorry. Kan yang update ini. Nah, sambil tunggu yang lihat tata laksana. Jadi terakhir mini asma kita bahas tata laksananya. Kalau PPOK juga, yang penting kamu tahu bisa diagnosa kriteria gold-nya ABE. Kalau kamu tahu gold-nya ABE, kalau A itu diterapi dengan SABA. Kalau B, laba tambah lama. Kalau C, laba juga tambah lama. Tapi kamu harus tahu A itu yang mana, B sama C yang mana, tadi sudah dijelaskan. ABE maaf, bukan C, E ya. E, laba tambah lama. Oke, saya searchkan dulu di asma terakhir. Jadi sebenarnya tata laksana asma stabil sama asma eksaserbasi itu beda. Sedikit berbeda karena ada tata laksana yang dibedakan berdasarkan dia datang ke puskesmas atau dia datang ke IGD. Nah, ini tadi untuk tata laksana asma stabil. Dia itu kalau intermittent, dia dikasih ICS formo bila perlu. Apa artinya bila perlu? Kalau misalnya dia butuh, kalau misalnya dia lagi sesak, baru dia dikasih ICS formo, itu pun dikasih yang dosis rendah. Nah, kalau asma persisten ringan, dia bisa dikasih glukokortikoid itu sama GICS, dikasih dengan dosis 200 sampai 400, dia termasuk dosis
rendah. Terus untuk persisten sedang itu nih kombinasi antara, ICS dan laba. Jadi digabung antara kombinasi ICS laba dengan dosis sedang. Tadi 200-400, untuk dosis sedangnya itu 400 hingga 800. Terus untuk asma persisten berat, nah sama juga sih, sebenarnya intinya ICS laba, spam ICS laba. Yang pertama ICS formo dulu, terus sisanya itu asma persisten ringan, sedang berat, dia itu ICS laba semua, tapi yang membedakan itu ICS-nya itu low dose kah, atau medium dose, atau high dose. Kalau asma persisten ringan itu dia 200-400 low dose, kalau persisten sedang itu 400-800 atau medium dose, dan persisten berat itu lebih dari 800. Itu kalau tata laksana asma stabil. Nah, ini kalau misalnya dia datang asma eksaserbasi tapi pelayanan di puskesmas. Nah, jadi dilihat toh diklasifikasikan dulu. Dia itu ringan sedang atau berat. Nah, kalau ringan sedang kita mulai terapi, kita kasih oksigen kalau misalnya saturasinya, kita kasih oksigen toh langsung kontrol oksigen, terus dikasih naik saturasinya. Targetnya itu 93 sampai 95. Terus kasih SABA, bisa semprot pakai ini PMDA spacer, terus kasih ICS yang dosis tinggi. Bisa juga dikasih kortikosteroid atau prednisol. Nah, ingat saja ini kontrol oksigen dulu. Kalau kalau misalnya saturasinya menurun, dikasih oksigen dengan target saturasinya itu 93 sampai 95. Lalu kasih SABA berupa salbutamol, dikasih juga ICS high dose tadi lebih dari 800 dan prednisol. Kalau misalnya dia asmanya berat, mengancam jiwa, langsung rujuk. Nah, langsung rujuk, terus ya langsung rujuk ke fasilitas kegawat daruratan untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Tetapi sembari menunggu dia dibawa, kayak bisa di ambulans toh, kita kasih SABA ditambah ipratropium bromide. Terus ini kalau misalnya lanjutannya tadi toh, kalau misalnya sudah membaik, ada penilaian-penilaiannya kalau pasien itu bisa dikasih pulang, dilihat gejalanya apakah membaik nih, dari mana dia tahu bilang membaik, tidak perlu misabah. Terus dilihat juga tadi AP-nya, arus puncak ekspirasinya, apakah sudah membaik, artinya dia sudah lebih dari 60 sampai 80. Karena kalau misalnya dia eksaserbasi, akan menurun sekali itu AP-nya, karena susah sekali gitu udara lewat di saluran napasnya. Terus dilihat juga oksigennya. Kalau di atas 94, terus udara ruangan, nah bukan 94 pada saat dia pakai oksigen, tapi saturasinya itu di atas 94 saat dilepas nih oksigennya dan dia bernapas pada suhu ruangan. Nah, itu bisa dia untuk pulang. Nah, nanti ditekankan saat pulang, bisa pakai peleganya bila dibutuhkan. Bisa pakai bisa dikasih pengontrol juga. Jadi nanti apa? Ada uapnya. Terus prednisol, kortikosteroid bisa. Tapi biasanya dia tidak boleh dikasihkan lama-lama karena kortikosteroid itu bisa menekan imun. Terus untuk IGD, nah kan namanya saja dia di IGD, pasti kita lakukan airway breathing circulation dulu, terus kita triase, apakah dia ringan sedang atau berat. Kalau misalnya dia itu ringan sedang, kita kasih juga oksigen sama tadi, tapi di sini kita pertimbangkan IPRA. Kita pertimbangkan IPRA sama ICS dosis tinggi atau kortikosteroid oral. Artinya apa kortikosteroid oral? Nah, bisa tadi prednison, tapi dikasih dalam bentuk oral. Tapi catatannya kalau dikasih prednison itu nggak boleh dikasih dalam waktu yang lama. Paling lama itu 1 minggu kalau kortikosteroid. Karena kalau misalnya kalian kasih lama-lama kortikosteroid itu tertekan ke imunnya, itu bisa bikin pasien mikosis paru. Karena jamur itu senang sekali kalau pasien-pasiennya itu rendah imunnya. Terus berat juga hampir sama sih. Intinya ingat ya juga ini target saturasinya nah dia 93 sampai 95. Oh iya, ini kemarin ada di soal IMOKO, kalau berat itu toh harus dikasih magnesium MgSO4 secara IV. Apalagi ya? Itu aja sih, Dokter Tio. Ya, coba nanti ini di-share dong. Ini tata laksana update. Iya. Karena memang ya di respirasi tuh saya sampai biasa stres setiap semester harus mengupdate tata laksana.
Karena setiap tahun, beberapa, ini selalu ada updatean terapi-terapi dari penyakit terutama TB ya. Ini kan TB masuk dalam Prognas ya, program nasional pemerintah. Oke, mungkin kita cukupkan saja, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa adik-adik, simpan di memorinya terkait review kita hari ini, ya, adapun yang sering saya ulang-ulang, mudah-mudahan ada yang notice, selalu dicatat, "Oh iya ini dokter Yu selalu ulang-ulang, kemungkinan kemungkinan akan sering keluar-keluar, keluar-keluar di keluar-keluar di kepalanya." Sampai lupa jangan ya. Oke, kita cukupkan saja, kalaupun misal ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa, diskusi-diskusi santai lagi via Zoom seperti ini, untuk review-review materi tentang respirasi, ya. Kalau mau belajar tentang paru, mau belajar tentang kardio, ya, gantian belajar sama ya ini, Adinda Neila. Iya, nanti kalau ada yang Oke, mau ditanyakan chat saja, guys. iya, oke. Oke, kita cukupkan Midi, sudah jam 4.53. Terima kasih yang Kita sudah join. Nanti yang sudah join juga sampaikan ilmunya ke temennya yang belum join lah karena mau TBL tunggu, habis. heeh, sebenarnya ada kan waktunya kalian ini dikasih tenteran sama BEM toh? Ada Ci. Heeh. Nanti PIP. Oh, oh iya, heeh. Ya nggak apa-apa sering-sering tenteran, tapi lihat ya yang update-update tata laksananya, itu. Kalau, Ela mi yang sampaikan ya bismillah, ndak ya insyaallah itu Eh, update-update ilmunya sudah Mina pelajari semua di RMO, IMO, dan lain-lain. Ya mudah-mudahan, nanti di-share juga nah yang update tata laksana, saya mau bagikan di e-learning buat mereka ini. iya. Heeh. Ya Kebagikan pun kalau WhatsApp. misalnya ada ada yang, salah itu pasti dari kita ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih kurang, masih nggak mengerti Kak ini penjelasannya deh, tanya sama dosen pengampu pada saat kita TBL. Nanti kita ketemu hari Senin dan pertemuan berikutnya. Sebelum SOKA, minimal sekali kalian sudah paham semua. Jadi SOKA nggak ada yang agak bingung-bingung lagi. Ya, oke. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Eee Gimana? Tunggu sebentar. Bisa bisa on cam dulu saya mau screenshot Kide sebagai bukti dokumentasi. Saya mau lapor sama Dokter Hendra, saya sudah berikan enteran. Nanti juga Dokter Hendra mau kasih bimbingan sebenarnya, cuman nggak tahu waktunya beliau belum ketemu-ketemu. Ya on cam yuk. Yalah screenshot kan dong. Iya. Mana? Ayo, apa-apa?